Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Nuriza Razak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pameran temporer Museum Karaeng Patingaloang. Kegiatan ini berlangsung di Museum Karaeng Patingaloang, Benteng Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pameran temporer Museum Karaeng Patingaloang adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung dari tanggal 28 November hingga 3 Desember 2023. Kegiatan pameran kali ini bertemakan napak tilas peninggalan sejarah perang Makassar dan diplomasi Karaeng Patingaloang. Museum Karaeng Patingaloang adalah museum yang dibangun khusus untuk mengenang riwayat hidup Karaeng Patingaloang. Di dalam museum dipamerkan banyak peninggalan sejarah dan kebudayaan seperti mata uang, keramik, tapak kaki hewan, batu bata, lukisan, tombak, dan masih banyak lagi. Karaeng Patingaloang adalah tokoh intelektual dari Kerajaan Goa Tallo. Karaeng Patingaloang juga dikenal sebagai Mangkubumi tiga raja untuk Kerajaan Goa Tallo, yakni Sultan Alauddin, Sultan Maliku Said, dan Sultan Hasanuddin. Bahkan dalam Lontara Goa disebutkan bahwa Sultan Maliku Said tidak ingin menjadi raja jika tidak didampingi oleh Karaeng Patingaloang. Kegiatan pameran temporer Museum Karaeng Patingaloang dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Pameran temporer ini kita berharap masyarakat pengunjung bisa berkunjung ke museum, khususnya Museum Karaeng Patingaloang, untuk lebih mengenal sejarah terkait Benteng Sumba Opu dengan Karaeng Patingaloang. Seperti diketahui bahwa Karaeng Patingaloang merupakan salah satu cendekiawan yang terkenal pada masanya. Beliau terkenal karena pintar dengan menguasai berbagai bahasa, dan Benteng Sumba Opu juga kita kenal sebagai kawasan pusat niaga pada masa Kerajaan Goa. Dr. Andes Nuryadin, selaku Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, berharap bahwa masyarakat dapat mengetahui sejarah terkait Karaeng Patingaloang dan Benteng Sumba Opu. Ia juga berharap bahwa masyarakat yang telah berkunjung di Museum Karaeng Patingaloang dan Benteng Sumba Opu dapat mengajak masyarakat lain sehingga dapat menambah wawasan terkait sejarah dan kerajaan Goa. Universitas Hasanuddin menggelar kuliah umum yang menghadirkan Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Kuliah umum ini membahas kolaborasi strategis Uni Eropa dan Indonesia. Berikut berita lengkapnya untuk Anda. Kuliah umum ini berlangsung di ruang senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin dengan mengangkat tema kolaborasi Uni Eropa dan Indonesia menyongsong masa depan bersama. Narasumber dalam kegiatan ini merupakan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi. Dalam kesempatan ini, Denis Chaibi memaparkan perannya sebagai delegasi dari Uni Eropa, yakni untuk mempromosikan kebijakan Uni Eropa, serta membangun hubungan yang strategis dengan pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam. Seluruh kebijakan dan program Uni Eropa berada di bawah naungan European Institution atau EU, yang memiliki 4 lembaga pengambil keputusan utama, yakni European Parliament, European Commission, European Council, dan the Council of the EU, yang memiliki cakupan kerja masing-masing. Ia juga memaparkan bidang-bidang kerjasama Uni Eropa dengan negara-negara lain termasuk Indonesia melalui persetujuan kerjasama yang mencakup 7 poin, yakni dialog politik, dialog keamanan, dialog HAM, perdagangan dan investasi, pengembangan perusahaan, lingkungan dan perubahan iklim, serta bidang perikanan dan kelautan. Salah satu bidang kerjasama yang ditekankan ialah di bidang lingkungan dan perubahan iklim. Ia menjelaskan potensi Indonesia yang merupakan negara dengan kawasan hutan terbesar di dunia. Hal itu menyebabkan Indonesia memegang peran penting untuk dunia. Selain dukungan dalam bentuk pendanaan, Uni Eropa berkomitmen untuk membantu mengalokasikan sumber daya yang ada di Indonesia agar pemanfaatannya lebih efisien. Di bidang pendidikan, ia juga menjelaskan salah satu program EU Institution, yakni beasiswa Erasmus, yang diperuntukkan bagi mahasiswa luar yang hendak melanjutkan pendidikan mulai jenjang S1, S2, S3 hingga pasca doktoral. Program inilah yang merupakan kolaborasi yang paling strategis, khususnya bagi Universitas Hasanuddin. Sebenarnya kerjasama UNAS dengan European Union
itu sudah jauh. Beliau ini datang termasuk melihat perkembangan yang dari bantuan yang di rumah sakit Unhas. Itu salah satu yang karena itu memang donasinya dari Europe. Kemudian selama ini sebenarnya banyak alumni kita, staf kita itu masuk ke Erasmus Mundus yang scholarship. Itu yang harus mungkin kami perkenalkan lebih jauh, cuman memang selisihnya sangat ketat. Nah, ini yang kami mau lakukan beberapa persiapan sehingga teman-teman nanti kalau misalnya mendaftar untuk mendapatkan beasiswa melalui Erasmus Mundus itu bisa lolos, bisa melalui kualifikasi yang ada. Salah satunya itu adalah in English ya. Jadi IELTS kita harus lebih tinggi. Makanya kami buat program kemarin ada diagnostic test untuk masuk Unhas. Itu kami akan petakan, kemudian kami akan berikan scholarship untuk yang masih rendah maupun yang sudah tinggi untuk mengimprove bahasa Inggrisnya sehingga peluang untuk kita lanjut pendidikan ke luar negeri itu lebih besar terkhusus tadi ke Erasmus Mundus. Program Erasmus menjadi salah satu pembahasan yang menarik dan banyak ditanyakan peserta saat sesi tanya jawab dibuka. Di akhir kegiatan dilakukan penyerahan penghargaan kepada narasumber serta foto bersama. Konferensi kepemimpinan pertama dan terbesar di Indonesia Timur yang berlangsung selama 2 hari dimulai pada tanggal 27 hingga 28 November 2023, pada hari kedua mendatangkan narasumber nasional Haji Muhammad Yusuf Kalla dan Dr. Tandri Abeng, MBA. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Makassar Leadership Summit 2023, kegiatan konferensi kepemimpinan pertama dan terbesar di Indonesia Timur yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar berlangsung dalam 2 hari. Pada hari kedua, tanggal 28 November 2023 mendatangkan narasumber nasional, Dr. Tandri Abeng MBA, Komisaris Bio Farma. Dalam sesi pertama membawakan materi Leadership in Crisis, yang dimoderatori oleh Nur Tamsil Tahir, pimpinan redaksi Tribun Timur. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab oleh peserta. Sesi selanjutnya, Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019, membawakan materi Decision Making in Leadership dimoderatori oleh Andi Suruji, Direktur Utama PT Celebes Media Olahraga, Pemimpin Umum Tribun Timur dan Pemimpin Redaksi Celebes Media Group. Dalam materinya menjelaskan tentang tugas utama leader, yaitu menginspirasi, menyatukan, memotivasi, dan mengeksekusi atau mengambil keputusan, yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Selanjutnya, materi Leading in Sustainable ESG Transformational Leadership, People, Planet, Profit, yang dibawakan oleh Solihin Yusuf Kalla, Presiden Direktur Kalla, dan Febriani Edi, CEO PT Vali Indonesia. Ya, pertama kan dalam krisis itu semuanya harus dilakukan dengan cepat ya. Tapi kan tidak ada orang yang bekerja sendiri. Orang itu harus bekerja dengan tim gitu ya. Nah, disitulah pentingnya masalah komunikasi, karena semua anggota tim harus bisa memahami dan menerima apa yang akan kita kerjakan dan apa yang kita ingin capai gitu ya. Kalau mereka tidak paham, mereka mungkin tidak bisa mengikuti apa yang kita ingin lakukan, dan oleh karenanya keputusan yang kita ambil itu mungkin tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dilaksanakan. Nah, untuk menjembatani antara keputusan dan pelaksanaan, disitulah dibutuhkan komunikasi yang intensif ya, sehingga mereka yang akan melaksanakan keputusan itu bisa melakukan langkah-langkah untuk mengeksekusi keputusan itu. Itu yang paling penting gitu. Makanya seorang pemimpin haruslah mampu berkomunikasi dengan baik. Dalam wawancaranya, Dr. Tandri Abeng, MBA, menjelaskan tentang komunikasi yang jelas dan konsisten dalam keadaan. Tadi saya sudah sharing ya, bagi saya di PT Vale ESG itu adalah DNA, jadi jati diri perusahaan. Menjadi bagian dari kita sendiri, yang berarti bahwa saya sebagai pemimpin pribadi pun harus menjiwai nilai-nilai dari ESG itu. Bukan hanya di kebijakan yang kita ambil, tetapi dalam setiap perilaku, tindak tanduk kita, dan kebijakan kita ambil harus konsisten dengan ESG. Saya rasa ini sangat penting, karena dalam kondisi dan tantangan seperti apapun, jika itu sudah menjadi bagian dari jati diri, kita akan konsisten melakukannya. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Nuriza Rasak beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.